Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan tentang al-syarf dari kelompok 12. Nah, adapun pembahasannya itu yang pertama tentang definisi al-syarf. Yang kedua, tentang dasar hukum al-syarf. Yang ketiga, jenis-jenis al-syarf. Nah, yang keempat, rukun dan syarat al-syarf. Dan yang kelima adalah hukum. Adapun definisi al-syarf secara etimologi adalah diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Sedangkan secara istilah al-syarf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi ini dapat dilakukan dengan mata uang sejenis maupun tidak sejenis. Selanjutnya definisi syarf menurut Ahmad Hasan. Menurut Ahmad Hasan, al-syarf adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga al-mutlaqah atau semua jenis nilai harga satu dengan yang lainnya, atau disebut dengan penukaran uang baik dengan sejenis yang sama maupun saling berbeda. Sedangkan menurut ulama fikih, al-syarf adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Nah, kita bisa lihat dari skema akad syarf, di mana penjual dan pembeli melakukan kesepakatan akad syarf. Kemudian, pembeli melakukan penyerahan valuta pada penjual untuk ditukarkan dengan valuta yang diinginkan. Dan dari sisi penjual juga melakukan penyerahan valuta kepada pembeli. Selanjutnya kita masuk dengan pembahasan yang kedua, yaitu dasar hukum atau dasar hukum jual beli mata uang al-syarf. Adapun dasar hukum Peraturan Bank Indonesia, yaitu nomor 10/37/PBI 2008 tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah. Sedangkan menurut dasar hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu nomor 28 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia _3 2002 tentang jual beli mata uang atau al-syarf. Lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis transaksi jual beli mata uang atau al-syarf. Ada 4 jenis-jenis transaksi. Yang pertama itu transaksi spot. Yang dimaksud dengan transaksi spot yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas serta penyerahannya pada saat itu. Yang kedua itu transaksi forward, yang artinya transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. 3. Transaksi swap. Yang dimaksud dengan transaksi swap yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan falas yang sama dengan harga forward. Yang keempat, transaksi option. Yang dimaksud dengan transaksi option, kontrak untuk memperoleh hak membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit falas pada harga dan jangka waktu atau tanggal tertentu. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu rukun dan syarat tukar-menukar uang. Ada 3 rukun dan syarat tukar-menukar uang. Yang pertama itu akid atau akad. Yang dimaksud dengan akad adalah di mana penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dari awal. Yang kedua itu ma'qud alaih atau objek akad. Nah, adapun objek akadnya yaitu yang pertama suci atau mungkin untuk disucikan. Yang kedua, memberi manfaat menurut syara. Yang ketiga, tidak dibatasi waktunya. Yang keempat, milik sendiri. Dan yang kelima, diketahui atau dilihat. Yang ketiga, sigot atau lafaz ijab kabul. Ijab dan kabul terdiri dari kaulun yang artinya perkataan dan fi'alun yang artinya perbuatan. Kaulun dapat dilakukan dengan lafal syarih atau kata-kata yang jelas, dan lafal kinayah atau kata hias atau sendirian. Selanjutnya pembahasan yang kelima tentang hukum. Hukum yang berhubungan dengan tukar-menukar uang. Aktivitas al-syarf hukumnya mubah yang artinya boleh. Ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan tukar-menukar uang disyaratkan tunai. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan transaksi tetap sah baik dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan ataupun lambat. Sedangkan menurut Imam Malik tidak sah apabila transaksinya lambat. Nah, menurut Imam Syafi'i,
mengatakan apabila sebagian mata uang telah diterima, sedangkan uang yang lainnya tertunda, maka transaksi tersebut batal seluruhnya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hanya bagian yang tertunda saja yang batal. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip dalam al-syarf. Nah, di dalam prinsip-prinsip al-syarf ada 5 ketentuan yang harus kita lihat. Yang pertama itu tidak ada unsur riba. Yang kedua, sama nilainya. Yang ketiga, sama ukurannya menurut ukuran syarah. Yang keempat, al-takabul atau sama-sama tunai. Yang kelima, saling merelakan atau al-taradi. Itulah tadi 5 pembahasan tentang al-syarf. Adapun kesimpulannya yaitu transaksi jual beli valuta asing atau falas merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Maka hukumnya adalah mubah yang artinya boleh. Dengan syarat ketentuan berlaku yaitu harus tunai. Dari 4 skema yang populer ditemui, hanya satu yang diperbolehkan yaitu transaksi spot. Sedangkan yang lainnya, forward, swap, dan option diharamkan karena mengandung maisir atau spekulasi. Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yang telah mengatur ketentuan yang halal, maka lembaga keuangan syariah harus mempraktekkan jual beli syarf ini sesuai dengan fatwa tersebut.